tanggal 10 Februari adalah pemantik, pemutahiran kesadaran politik dan moral dari seluruh elemen bangsa yang memang sudah merindukan lahirnya atau terbitnya perubahan di Indonesia. Jumlah Udah berapa pendaftaran tiket? 3,5 juta. Per kapan itu? Lagi rame kan di TV. 3,5. 3,5. Itu ternyata gelombangnya kan begini, Bang. Ada manipulasi di situ. Bisa dihacker, tapi kan saya kan lihat kondisi lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kewarasan ini. Dan untuk menguji apakah benar ada kewarasan di channel ini, kita hadirkan kritikus yang mempersoalkan kewarasan Republik ini, Faisal Assegaf. Assalamualaikum, salam Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita udah waras, Bang. Yes. Tapi yang saya senang itu kamu berbinar-binar, walaupun agak lupa mencukur kumis. Mungkin lagi sibuk ya? Sibuk ya? Sibuk tanggal 10 ini. Tanggal 10. Karena antusias masyarakat besar. Iya. 10 Februari bisa jadi adalah catatan yang akan dibentuk dan dibangun oleh orang-orang yang waras. Karena pada tanggal itu akan ditentukan apakah 14 Februari perubahan menjadi sesuatu dan dimenangkan oleh kita. Kenapa 10 Februari itu jadi penting? Ya, ini satu tanggal yang jutaan orang itu memperbincangkan pada hari-hari ini. Okay. Dan semakin masif di media sosial, di seluruh kanal media sosial. Orang menanti dari semua konsolidasi nasional, Anies dan Caimin ini mencapai puncak deklarasi moral. Bahwa setelah melewati konsolidasi demi konsolidasi, silaturahim, desak Anies, maka 10 Februari adalah momentum yang paling bersejarah. Secara moral muncul di tengah kegelisahan rakyat yang marah terhadap perilaku kekuasaan Jokowi yang dianggap menyimpang, dan secara politik ini hak rakyat untuk menegaskan sikap. Harus ada satu gebrakan untuk memastikan pada tanggal 14 nanti di seluruh wilayah Indonesia orang berbondong-bondong datang untuk menggunakan hak mereka memenangkan Anies dan Caimin. Jadi tanggal 10 ini satu momen yang bagus. Apakah 10 Februari ini bisa dijadikan titik tolak bahwa 14 Februari itu sangat tergantung dengan 10? Ya pasti. Kalau 10 Februari tidak ada gegap gempita, pasti Bang, karena kerangkaian konsolidasi nasional kan berujung di Jakarta, di ibu kota negara. Bagusnya Pak Anies dan Pak Imin memilih tidak di daerah lain. Karena Jakarta ini kan keragaman dari keterwakilan semua etnis, suku, agama. Dan kalau tanggal 10 itu mereka bisa menyatukan kesadaran moral, saling membangun temali keinginan yang kuat untuk perubahan mereka datang, maka itu akan memberi pesan yang kuat bahwa datang untuk menegaskan mendukung Anies yang coblosnya nanti pada tanggal 14. Jadi itu terjadi di ibu kota negara, satu pertarungan yang kalau menurut saya ini satu peristiwa besar nanti. Akan memberi dampak yang luas. Satu semangat kepada seluruh pendukung perubahan di Indonesia bahwa di ibu kota negara seluruh warna-warni bersatu dari representasi berbagai daerah, suku, etnis dan lain-lain, dan akan mendengar tentu pidato yang ditunggu oleh jutaan rakyat, pidato fenomenal dari Pak Anies Baswedan untuk menutupi semua konsolidasi nasional. Jakarta adalah pusat gravitasi, sehingga Jakarta tepat untuk dipakai sebagai kampanye akbar yang paling terakhir. Tapi kedua sebenarnya juga menarik, itu diadakan di JIS. JIS itu menjadi satu sentrum baru di mana puncak peradaban dengan membangun satu pusat olahraga, gedung olahraga yang disebut dengan Green Platinum. Ya. Itu juga menjadi menarik menurut saya, pilihannya itu. Ya, pilihan itu untuk membangkitkan memori kolektif publik bahwa keberhasilan Pak Anies di DKI itu kemudian banyak daerah-daerah kan ya. Suaranya mengatakan jangan hanya berhasil di daerah, tapi juga nasional. Maka JIS diambil itu penegasan satu histori, satu momentum, satu pesan bahwa kemajuan yang pernah dibangun dalam karakter kepemimpinan Pak Anies dan karya-karya salah satu JIS ya.
ini akan dikenang, akan memantik orang itu tidak ragu. Bahwa apalagi kan ada isu 40 provinsi yang akan dibangun maju itu. Maka akan muncul jis-jis yang lain dalam bentuk-bentuk yang lain. Tetapi yang penting ini begini Bang. Situasi konsolidasi tanggal 10 Februari itu bersamaan dengan gelombang demo di berbagai kampus. Para guru-guru besar. Yes. Dan ketegangan yang semakin kuat antara kubu 03 dengan 01. Kemudian juga banyak kan menuju ke tanggal 14 ini kan. Dan lebih khusus tanggal 10 ini demo-demo. Tadi kan demo mahasiswa dan segala macam di berbagai daerah. Maka seluruh elemen pendukung perubahan menemukan satu titik atau ruang konsolidasi untuk menyatakan sikap kita berada di tengah yang tidak terlibat pada kekuatan-kekuatan dalam dinamika politik mana. Jadi ini menjadi barometer untuk mengirim pesan bahwa seluruh rakyat dari berbagai latar belakang elemen bersatu pada tanggal 10 Februari untuk menjadi satu penyampaian sikap. Arah politik kita adalah konsolidasi perubahan. Bukan menciptakan satu politik destruktif, keonaran dan lain-lain. Jadi dapat dipastikan long march damai, orang berkumpul dengan suasana spiritualnya, berkumpul dalam rasa kerinduan terhadap perubahan yang begitu dalam. Sehingga kalau membandingkan perbincangan persiapan tanggal 10 dan demo-demo yang riak-riak dari berbagai kampus, ini hampir menemukan senyawa. Kemungkinan mahasiswa-mahasiswa itu kan akan hadir karena mendapat pesan yang kuat bahwa tanggal 10 itulah satu kesepakatan politik yang konkret. Bahwa untuk mengakhiri semua ketidakadilan, menjawab kegelisahan, keresahan, maka tanggal 10 adalah satu ikatan solidaritas. Bahwa kita punya keinginan yang kuat. Dan diperkirakan jumlahnya akan fenomenal, akan spektakuler. Karena saya ini kan jalan ke lorong-lorong, ke tempat-tempat, memonitoring. Kamu jalan ke lorong atau ke gorong-gorong? Ke gorong-gorong, ke lorong-lorong, ke selokan-selokan dekat-dekat kekuasaan, semua kita amati. Suara keinginan untuk datang pada tanggal 10 itu murni dari rakyat. Jadi bukan keinginan dari panitia pelaksana. Tapi ada dorongan kuat bahwa rakyat membutuhkan satu peristiwa, satu ruang, satu momentum untuk mereka sama-sama menyatakan sikap moral. Bahwa saat ini kita membutuhkan perubahan. Dan waktunya kan tidak jauh dari tanggal 14. Yes. Iya. Gelombang kelima disruption dengan terkonsolidasinya universitas. Lebih dari 40 universitas yang berkoalisi dengan guru besar, universitas, institusi sama mahasiswa. Dan kalau senyawa ini bertemu dengan kesadaran dan kekuatan yang berserak, yang kemudian berderak maju ke Jakarta ini, senyawa ini akan menimbulkan fusi, dan fusi itu akan menimbulkan ledakan, dan ledakan itu akan menimbulkan sesuatu yang tak terkirakan, karena itu dibangun dari sebuah kesadaran yang dipraksiskan menjadi sebuah gerakan. Itu apa yang dibayangkan oleh seorang kritikus seperti Faisal? Kalau suara kritis kampus ini kan mempersoalkan tentang kecurangan pemilu. Sementara pertemuan tanggal 10 adalah puncak dari konsolidasi untuk memastikan kemenangan perubahan. Berarti gerakan-gerakan guru-guru besar, kampus-kampus yang ingin agar pemilu berjalan jujur dan adil itu dijawab dengan harapan semakin gelombang besar gerakan perubahan itu terkonsolidasi. Maka sudah otomatis saling bersenyawa di sana. Karena buat apa para akademisi seluruh elemen kampus itu cemas, marah terhadap intervensi pemilu yang dianggap curang, tapi kemudian tidak ada pilihan politik. Nah, jadi tersirat pilihan politik yang sudah muncul adalah mereka menghendaki pemilu ini tidak curang agar agenda-agenda perubahan lahirnya pemimpin yang baru, bukan dari produk kekuasaan itu bisa mendapatkan hak mereka dalam demokrasi. Jadi pasti senyawa. Hanya isu saja kan. Isu di kubu kampus-kampus ini mengambil sikap independensi, sikap belum menyatakan pilihan secara terbuka.
Tapi perasaan kan sama. Di kubu perubahan itu menghendaki keadilan, merasa terzalimi, kampus-kampus juga demikian. Nah, semoga tanggal 10 ini saya dapat kabar bahwa banyak juga kan dari representasi sivitas akademis, karena mereka bangga. Pak Anies ini kan salah satu sosok calon pemimpin yang kuat dalam historinya, itu tidak lepas dari dunia kampus, intelektual akademis. Tentu ada kerinduan juga untuk kampus-kampus, guru-guru besar ini bisa akan nanti bertemu. Kalau saya melihatnya ada satu lagi yang menarik. Bangsa ini didirikan sesuai dengan alinea keempat itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan salah satu bentuk kecerdasan itu adalah munculnya kesadaran akan pentingnya daulat rakyat. Ya. Dan 10 Februari itu bisa menjadi momentum untuk mewujudkan daulat rakyat yang akan nanti diputuskan di 14 Februari itu. Jadi kecerdasan yang harus mencerdaskan dan itu bertemu dengan kesadaran akan pentingnya kedaulatan itu menyatu. Jadi senyawa itu yang menimbulkan fusi yang lain. Ya, saya kira itu kesimpulan yang cocok dan saya setuju. Saya pinjam istilah Prabowo. Saya setuju dan setuju dengan pendapat Abang tadi. Hanya bahasa yang sederhana. Tanggal 10 Februari adalah pemantik, pemutahiran kesadaran politik dan moral dari seluruh elemen bangsa yang memang sudah merindukan lahirnya atau terbitnya perubahan di Indonesia. Tetapi ada banyak aspek yang mesti dijaga. Menurut saya, sudah bagus ini kubu Amin tidak mengambil posisi berhadapan dengan tentara, dengan polisi, karena menganggap perubahan itu harus menjahit semua keunggulan sumber daya dari elemen bangsa maupun negara untuk tidak saling tercerai-berai. Nah, oleh sebab itu tanggal 10 ini isu-isu yang mengatakan ada hambatan, intimidasi kan nyaris tidak ada. Seolah-olah semua bukan hanya rakyat, tetapi mereka yang memiliki peran di dalam struktur negara juga ingin melihat sejauh mana gerakan perubahan rakyat ini bisa menyuguhkan satu penglihatan real, tampak jelas berapa banyak jumlahnya. Nah, diprediksi kan di atas 3 jutaan. Jumlah orang yang akan hadir. Karena penjualan tiket untuk hadir saja sudah 3,5 juta dalam waktu. Nggak ada penjualan tiket. Bukan, maksudnya untuk pendaftaran. Pendaftaran tiket. Penjualan tiket beda lagi. Pendaftaran tiket. Jadi dari jumlah itu udah berapa pendaftaran tiket? 3,5 juta. Per kapan itu? Lagi rame kan di 3,5. 3,5. Hati-hati loh. Waktu desak Anies di Jakarta, tiketnya habis tapi nggak ada yang datang. Saya nggak tahu, itu kan momennya lah. Itu kalau ternyata gelombangnya kan begini, Pak. Ada manipulasi di situ. Bisa dihacker. Tapi kan saya kan lihat kondisi lapangan. Karena hampir rakyat Jakarta itu melihat konsolidasi Pak Anies itu kan di luar Jakarta. Terus menerus mereka menyaksikan di televisi, di media sosial. Maka sudah otomatis secara natural mereka juga akan menunjukkan kepada daerah-daerah lain bahwa bukan hanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Makassar, di Sumatera, tapi Jakarta sebagai ibu kota akan mengambil momentum tanggal 10 untuk mempersembahkan dukungan yang luar biasa, dukungan yang sungguh-sungguh kepada Pak Anies, dan sekaligus ungkapan terima kasih kepada seluruh tim pemenangan yang selama ini telah bekerja keras, kompak untuk dalam rangka mengelola kampanye Pak Anies yang damai, sejuk, visioner, dan bersimpati. Jadi kalau saya mengutip pendapat dari beberapa simpul-simpul itu, saya tanya, keinginan datang itu apa? Pertama, menunjukkan kemarahan terhadap kekuasaan yang bersifat tidak adil. Kedua, menunjukkan solidaritas bahwa pendukung Amin ini bukan sesuatu yang dianggap kecil sesuai survei. Tapi momen itu akan dipakai untuk mematahkan seluruh kebohongan survei. Bahwa survei-survei itu bohong. Maka lihatlah pada tanggal 10 jumlah Jakarta kampanye terbesar dilakukan oleh kubu Amin. Ketiga, sebagai ungkapan juga terima kasih kepada seluruh elemen, seluruh tim nasional yang sudah bekerja dengan segala kekurangan mereka. Masyarakat ingin mengucapkan terima kasih. Hadir memberi motivasi bahwa Anda telah kawan-kawan tim pemenangan ini telah bekerja maksimal, bagus di berbagai daerah dengan segala risiko yang mereka hadapi. Maka solidaritas di tanggal 10 itu rakyat datang untuk semacam ungkapan terima kasih kepada Pak Anies dan tim pemenangan. Apa advismu
ketika gerakan itu terkonsolidasi, pasti ada yang ingin mensabotase itu. Agak susah. Kalau datang dari misal resistensi itu datang dari pihak kekuasaan itu bahaya. Bisa melipat gandakan. Bisa konsolidasi tanggal 10 itu berubah dalam satu gerakan yang lebih revolusioner, yang tidak terkendalikan, tidak terkontrol. Maka di awal tadi saya bilang, jelang tanggal 10 Februari itu, di luar konsolidasi tanggal 10 kan ada konsolidasi nasional di berbagai kampus. Kalau agenda tanggal 10 ini misal disabotase, diintimidasi, maka kekuatan ini itu akan bergeser ke pinggir, mengabaikan elektoral dan mereka masuk ke dalam suara yang lebih keras. Suara-suara kampus, suara-suara gerakan ekstra parlemen. Dan itu berbahaya, tidak bisa dikontrol. Oleh sebab itu, saya hakul yakin, walaupun ada perbedaan yang tajam antara kubu perubahan dengan Jokowi, tapi alat-alat kekuasaan di lingkaran Jokowi tidak berani mengambil risiko untuk melakukan intimidasi dengan berbagai cara mereka. Karena kalau itu dilakukan, pemilu batal, bos. Akan terjadi ledakan di mana-mana. Karena ini hajat yang bukan lagi dianggap seremonial biasa, bukan hal yang formalistik lagi. Ini satu momentum yang sakral, di mana orang menunggu ini berhari-hari. Bukan pembicaraan yang baru sehari dua. Pembicaraan tanggal 10 Februari itu sudah bergulir 1 bulan lalu. Mereka akan menunggu kampanye terakhir di Jakarta. Tiba-tiba ada yang coba-coba mengganggu, wah itu terjadi jihad politik. Gerakan itu bisa terhubung dengan kekuatan-kekuatan ekstra parlemen yang hari-hari ini menuntut pemakzulan presiden. Jadi saya berharap istana dan seluruh jaringan mengambil posisi yang tidak main-main pada peristiwa tanggal 10 Februari. Dan saya juga senang karena dari pendukung Pak Amin itu juga banyak memberikan himbauan di media sosial. Bahwa kita inginkan aparat penegak hukum, tentara, polisi, semua bekerja sama untuk tidak membatasi hak demokrasi rakyat. Saya setuju dan ingin dukung pendapatnya Sobat Faisal. Kalau sampai terjadi sabotase, 3 hal akan terjadi. Bagian pertama, sabotase itu justru akan menguatkan tindakan-tindakan yang di luar ekstraparlementer, yang di luarnya. Sekarang kan mereka ingin melakukan secara damai. Itu memicu kekerasan lain kalau memang ada sabotase. Terus yang kedua, dia akan menunjuk bahwa biang keladi kerusuhan ini adalah kekuasaan. Itu tangannya tuh semakin keras menunjuk itu. Karena tidak ada kekuatan kecil yang berani mencegah itu. Betul. Pasti mereka yang memiliki kekuasaan besar. Dan itu artinya konsolidasi civil disobedience. Pembangkangan sipil akan semakin menguat. Legitimasi, momentumnya dapat. Tetapi juga ada faktor keempat yang memang saya menangkap di balik pikiran abang itu. Karena ini juga ada pembicaraan yang agak sedikit serius dan memang krusial. Jangan-jangan ledakan-ledakan ini juga dimanfaatkan berpuncak pada tanggal 10 itu untuk meloloskan agenda Jokowi yang masih terus diperbincangkan. Yaitu 3 periode. Membatalkan pemilu. Itu dipakai ya untuk sebagai seolah-olah kondisi darurat, demokrasi tidak berjalan damai. Kemudian dia akan masuk untuk mengambil alih. Tapi kalau Jokowi berani melakukan skenario seperti itu, maka risikonya berat, sangat besar. Jadi kita menghimbau saja Presiden duduk manis setelah capek-capek bagi bantuan sosial, tidak memberi pengaruh apapun kepada rakyat. Kemudian duduk manis di istana, buka TV, nonton bahwa ada ribuan orang, ratus ribu bahkan mungkin jutaan datang pada tanggal 10 Februari itu. Maka Presiden Jokowi dan kawan-kawan di istana berhenti untuk percaya kepada lembaga-lembaga survei bodong itu, bohong. Karena lembaga survei itu tidak terbukti ada penyesuaian dengan fakta di lapangan. Apa Sobat Faisal berpikir bahwa Pak Jokowi akan duduk manis? Karena dia sedang memperjuangkan anaknya. Kita menghimbau, Bang. Pada level ini masih menghimbau. Tapi kalau meminjam istilah para demonstran hari-hari ini kan, para guru-guru besar, itu sudah bersifat perintah. Kalau kamu macam-macam mengganggu arus demokrasi ini dengan cara-cara kecurangan, maka kita akan makzulkan kamu. Itu udah perintah. Nah, saya masih sedikit elegan lah. Kita minta Pak Jokowi setelah mengalami gangguan kegilaan politik segera waras, kembali ke
jalan yang benar, duduk manis di istana, sekali-sekali juga menyaksikan realitas politik. Melihat bahwa walaupun rival Anda tuh Pak Anies dan rakyat banyak yang menghendaki perubahan, tapi mereka tidak buat gaduh. Mereka damai. Mereka ingin perubahan. Jadi jangan bikin keonaran. Jangan main-main sesuatu yang dapat memicu kemarahan rakyat lebih jauh, lebih panjang, lebih krusial. Himbauan boleh kan Bang kan? Boleh. Nanti kalau sudah habis tanggal 14 baru kita perintah. Kalau Pak Faisal ingin berdoa juga boleh. Ucapkan amin dengan sepenuh hati. Tapi gini, 10 Februari itu bukan hari yang dimiliki oleh Amin. Ada Prabowo juga. Karena 02 juga menggunakan 10 Februari sebagai kampanye akbarnya mereka. Iya. Saya yakin damai kondisi di lapangan. Karena masa pendukung Prabowo dan perubahan itu kan selama ini harmonis saja. Dan sudah terbukti walaupun di debat capres itu Pak Anies dengan Pak Prabowo begitu keras, tapi masyarakat kan biasa-biasa aja. Jadi akan saling memahami bahwa yang dukung Prabowo monggo di Gelora Bung Karno, yang dukung Pak Amin akan long march damai dari berbagai daerah untuk datang ke JIS. Sebenarnya juga ada orang tidak ada gesekan. Kalau dalam pandangan saya yang positif nggak ada. Bakal damai-damai aja. Gesekan nggak ada. Cuma jumlah massa kan pasti udah terlihat. Kalau lihat di media sosial itu kan seruan-seruan untuk masuk ke tanggal 10 ini jauh lebih besar di kubu Amin. Bahkan orang lupa bahwa tanggal 10 itu juga ada pertemuan akbar Pak Prabowo. 10 Februari juga ada pertarungan prestise. Karena yang satu ingin menunjukkan, dua-duanya ingin menunjukkan kebesaran magnitude para pendukungnya hadir pada 10 Februari itu. Jadi ada pertarungan prestis nih. Pertarungan pesona. Pertarungan. Iya karena Amin akan menunjukkan bahwa dukungan semesta itu hadir yang dikonversi melalui dukungan rakyat yang hadir. Dan bahkan 2 hari yang lalu orang yang naik sepeda dari Jogja sudah jalan tuh. Buruh di bawah Jumhur sudah mengatakan saya akan konvoy dari Bandung, bahkan ada konvoy motor dan orang jalan gitu kan. Dan sementara Pak Prabowo juga pasti akan melakukan mobilisasi juga. Tapi dukungan prestis itu akan menunjukkan kualitas karakter. Apakah yang satu pakai sogokan, yang harus mendatangkan dalam mobilisasi, atau yang satu lagi kesadaran yang muncul sehingga dia membiayai dirinya sendiri dengan sadar untuk hadir, untuk menunjukkan bahwa saya bagian dari itu. Ya akan muncul ini dua magnet yang akan memperlihatkan mana yang layak ini. Itu sebenarnya Abang udah jawab. saya cuma ngeri yang satu kemudian. Abang udah sebenarnya menjawab. Yang satu Prabowo pendekatan kan mobilisasi. Itu bukan rahasia umum. Karena ada perangkat kekuasaan, jaringan, politik transaksional dalam tanda petik. Itu pasti bermain di sana untuk menghadirkan panggung palsu yang disebut dengan pertemuan akbar versi Prabowo. Mobilisasi. Tapi kalau di kubu Pak Amin ini kan sesuatu yang sudah menjadi umum. Dia tidak punya apa-apa. Biaya juga tidak punya. Maka lebih banyak terlihat kan gerakan partisipasi rakyat itu dalam kesadaran mereka. Oleh sebab itu karena ini adalah kebangkitan kesadaran yang sangat natural menghadapi politik mobilisasi kekuasaan yang menguntungkan Prabowo, maka tanggal 10 itu menjadi penting untuk dilihat. Dan sudah pasti di mana-mana yang namanya mobilisasi itu pasti berbayar karena menggunakan perangkat pendukung kekuasaan dan lain-lain. Tapi kalau partisipasi ini kan gambaran kaum tertindas, kaum yang terzalimi, yang terintimidasi, tapi mereka istiqomah dalam jihad politik mereka. Nah, nanti terlihat tanggal 10 itu. Ada suara ada pancaran energi spiritual yang membedakan bahwa orang bertemu keluar dari masjid-masjid. Karena banyak daerah kan masuk nginap di masjid, sholat subuh, baru mereka long march menuju JIS. Nah, aura-aura kekuatan spiritual itu akan bukan hanya dilihat, dirasakan. Bahwa memang produk kekuasaan itu adalah bertumpu pada materialisme dengan mobilisasinya. Tapi produk partisipasi rakyat itu satu cahaya spiritual yang memang murni. Karena saya sendiri bingung ketika di tempat-tempat yang diklaim sebagai basis Prabowo, setelah kita monitoring, itu justru banyak yang mau datang.
Jadi rakyat ini cerdas, tanggal 10 Februari ini mereka ingin Ini mau datang kemana, ke GBK atau ke JIS. Oh. Mereka akan datang ke JIS ini untuk yang tadi saya bilang ada 3 faktor yang mereka mau tunjukkan. Mereka marah terhadap kekuasaan yang semena-mena. Mereka ingin menunjukkan solidaritas bahwa perubahan ini tidak boleh diganggu. Kedua juga menunjukkan kebangkitan. Kebangkitan nasional atas kerja politik partisipasi rakyat, bukan mobilisasi. Apa pesanmu sobat untuk menunjukkan 10 Februari itu jadi penting? Saya kira seluruh rakyat yang memiliki kekuatan idealisme, memiliki independensi, hadir pada pertemuan tanggal 10 Februari adalah panggilan moral yang tidak bisa dihindari. Kita harus turun ke jalan, bergandeng tangan, memperkuat temali keimanan, pemikiran, kesadaran moral kita dalam bernegara untuk mengatakan tidak terhadap ketidakadilan. Dan waktu yang tepat adalah tanggal 10 Februari berkumpul bersama-sama dalam satu solidaritas bersama untuk memastikan pada tanggal 14 Februari nanti rakyat seluruh Indonesia ini makin yakin datang ke TPS untuk mengakhiri kekuasaan Jokowi dan memenangkan Anies dan Caimin sebagai jalan gerakan perubahan. Oke. Itu harapan saya. Jadi jangan ragu, jangan mau dibenturkan dengan aparat, jangan mau diprovokasi dengan partai politik mana, tapi buktikan bahwa kubu perubahan itu merangkul semua elemen, merangkul semua aparat penegak hukum, polisi, tentara untuk dalam rangka mengatakan tidak terhadap politik kotak-kotak. Kita bersaudara pada tanggal 10 Februari sebagai penegasan dari seluruh kampanye Pak Anies di seluruh Indonesia. Dan sekaligus saya juga menyatakan terima kasih kepada seluruh tim Pak Anies yang menurut saya telah bekerja maksimal menghadirkan gelombang kesadaran yang besar dalam konsolidasi nasional. Ini satu prestasi yang luar biasa dan sebagai bentuk terima kasih saya mengajak rakyat datang tanggal 10 Februari. Dengan cara itu kita berterima kasih kepada kerja-kerja dari semua partai pendukung, tim pemenangan. Mereka telah mempersembahkan gerakan konsolidasi nasional yang bagus yang puncaknya nanti kita hadirkan pada tanggal 10 Februari. Itu dari suara hati saya. Jadi kita mengakhiri saling prasangka, mengakhiri saling curiga bahwa kita sudah ada di ujung jalan kemenangan. Maka tanggal 10 adalah satu penegasan sikap. Tidak boleh mundur, tidak boleh ragu. Dan saya percaya semua orang yang datang ke situ karena cinta negara ini tidak boleh dibajak oleh dinasti politik. Kita harus berdiri bersama-sama di sana menyampaikan pesan yang kuat bukan hanya nasional kepada seluruh dunia bahwa gelombang perubahan ini tidak bisa dibendung oleh pendekatan politik, tipu-tipu survei, intimidasi ataupun cara politik licik apapun. Rakyat dan Pak Anies harus menang dalam semangat perubahan ini. Terima kasih. Bagian akhir dari Faisal itu adalah catatan. Amin. Kita sedang menulis sejarah. Sejarah perubahan yang menjadi dasar dari kegemilangan. 10 Februari adalah tonggak di mana sejarah itu dituliskan. Amin. Dengan sebuah kesadaran. Selamat datang ke Warasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.